Polemik panas kembali mencuat di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat kedua provinsi. 4 pulau kecil yang selama ini diyakini sebagai bagian dari wilayah Aceh, kini secara resmi dinyatakan masuk ke Sumatera Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri yang baru saja diterbitkan. Keputusan ini sontak menimbulkan gelombang protes dan pertanyaan besar, terutama karena selama bertahun-tahun, status kepemilikan pulau-pulau tersebut tidak pernah dipersoalkan secara terbuka. Perubahan status administratif ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat dan pejabat Aceh. Mereka merasa wilayahnya diambil secara sepihak, tanpa adanya proses konsultasi atau pemberitahuan yang memadai dari pemerintah pusat. Banyak warga Aceh yang menganggap keputusan ini sebagai bentuk ketidakadilan, bahkan ada yang menilai ini sebagai upaya menggerus identitas dan hak historis Aceh atas pulau-pulau tersebut. Isu ini pun berkembang pesat, dari sekadar sengketa batas wilayah menjadi drama politik nasional. Apalagi, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi, ikut terseret dalam pusaran polemik. Banyak pihak menyoroti keterlibatan keluarga presiden dalam dinamika politik daerah, sehingga menambah panas suasana. Tuduhan nepotisme dan motif politik pun bermunculan di tengah masyarakat. Sebagian menilai keputusan ini syarat kepentingan, sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah administratif biasa. Perdebatan di media sosial dan ruang publik pun semakin tajam, membelah opini publik antara yang pro dan kontra. Di balik polemik ini, batas antara kebijakan teknis dan persepsi politik menjadi sangat tipis. Banyak yang bertanya-tanya apakah keputusan ini murni soal administrasi atau ada agenda tersembunyi di baliknya. Artikel ini akan mengurai berbagai tudingan, menampilkan tanggapan dari beragam pihak, serta menawarkan saran penyelesaian agar duduk perkara bisa dipahami secara jernih dan objektif. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang, dan solusi terbaik bisa ditemukan bersama. Di tengah polemik yang sedang memanas, beredar narasi liar di masyarakat bahwa pemindahan administrasi 4 pulau ini disebut-sebut sebagai hadiah untuk Presiden Jokowi. Isu ini berkembang pesat di ruang publik, terutama di media sosial dan forum-forum diskusi, memunculkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang sulit dibendung. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah kebijakan ini murni demi kepentingan negara, atau ada motif tersembunyi di baliknya? Isu ini semakin menguat karena Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, adalah menantu Jokowi. Hubungan keluarga ini membuat sebagian pihak menilai kebijakan pemindahan administrasi sebagai bentuk balas jasa atau upaya memperkuat pengaruh keluarga di ranah politik dan pemerintahan. Tak sedikit yang menuding, keputusan ini syarat kepentingan pribadi, bukan semata-mata urusan tata kelola wilayah. Narasi seperti ini sangat mudah diterima publik, apalagi ketika isu dibingkai secara personal dan politis. Banyak orang lebih tertarik pada drama politik daripada memahami proses administratif yang sebenarnya sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Akibatnya, fakta-fakta penting seringkali terabaikan, tergantikan oleh opini dan persepsi yang berkembang liar. Kelompok oposisi pun tak tinggal diam. Mereka memanfaatkan isu ini untuk mendelegitimasi Jokowi dan keluarganya, memperdalam polarisasi politik nasional yang sudah tajam. Setiap kebijakan pemerintah seolah selalu dicurigai, dan kepercayaan publik terhadap pemimpin semakin tergerus. Di Aceh, kemarahan publik semakin meningkat. Banyak warga merasa wilayah mereka diambil begitu saja demi kepentingan keluarga penguasa. Protes dan penolakan bermunculan, baik di jalanan maupun di media sosial, menandakan kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah pusat. Kepercayaan terhadap birokrasi dan hukum pun perlahan terkikis. Publik digiring untuk percaya bahwa di balik setiap keputusan pemerintah, selalu ada motif tersembunyi yang tidak berpihak pada rakyat. Rasa skeptis dan kecurigaan pun semakin menguat di tengah masyarakat. Inilah bahaya politisasi isu teknis. Fakta sering dikalahkan oleh narasi sensasional. Ketika opini dan emosi lebih diutamakan daripada data dan proses, masyarakat pun terjebak dalam pusaran informasi yang menyesatkan, dan kepercayaan pada institusi negara semakin rapuh. Menanggapi tudingan tersebut, Projo relawan pendukung Jokowi langsung membantah keras. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, menyebut narasi hadiah untuk Jokowi sebagai isu bodoh dan tidak berdasar.
Ia menegaskan, penetapan batas wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat berdasarkan data dan hukum, bukan urusan keluarga presiden. Projo menilai isu ini sengaja digulirkan untuk membenturkan Aceh dengan pemerintah pusat dan memanaskan sentimen kedaerahan. Mereka mengajak publik untuk kritis dan tidak menelan isu mentah-mentah tanpa data. Pernyataan Projo menjadi penyeimbang di tengah derasnya arus informasi spekulatif. Projo melihat isu 4 pulau ini sebagai bagian dari pola serangan berulang terhadap Jokowi dan keluarganya. Freddy Damanik menyebut, serangan seperti tudingan ijazah palsu hingga pemakzulan Gibran adalah upaya sistematis untuk menggerus kepercayaan publik. Isu-isu ini cenderung menyerang aspek personal dan simbolis, bukan substansi kebijakan. Projo menilai, selama Jokowi masih berpengaruh, serangan serupa akan terus diproduksi untuk menjaga sentimen negatif. Mereka mengajak publik agar tidak mudah terprovokasi dan melihat isu ini sebagai bagian dari strategi politik yang lebih besar. Tujuannya, agar masyarakat lebih imun terhadap disinformasi dan tetap fokus pada penyelesaian substansi masalah. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, akhirnya angkat bicara di tengah ramainya tudingan yang menyebut pemindahan wilayah sebagai hadiah untuk Jokowi. Dalam konferensi pers yang digelar di Medan, Bobi secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa keputusan administratif tidak didasarkan pada hubungan pribadi atau kepentingan politik. Ia menilai isu ini telah berkembang liar di masyarakat dan menimbulkan persepsi yang keliru tentang proses pemerintahan yang sebenarnya. Bobi menantang logika para penuduh dengan pertanyaan retoris. Kalau memang benar ini hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo, kampung halaman beliau? Pernyataan ini menjadi penekanan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana. Ia mengajak publik untuk berpikir lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar. Bobi menegaskan bahwa seluruh proses administrasi wilayah dilakukan secara transparan dan berdasarkan data-data objektif, seperti peta geografis, dokumen hukum, serta aturan yang berlaku. Ia menolak anggapan bahwa kedekatan personal bisa mempengaruhi keputusan penting seperti ini. Menurutnya, pemerintah daerah wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada ruang untuk intervensi kepentingan pribadi. Dalam penjelasannya, Bobi juga menuturkan bahwa keempat pulau yang menjadi polemik tersebut secara administratif memang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pulau-pulau itu tidak berada langsung di bawah kewenangan provinsi atau presiden, melainkan sudah tercatat dalam dokumen resmi sebagai bagian dari kabupaten tersebut sejak lama. Hal ini memperkuat argumen bahwa tidak ada rekayasa dalam penetapan wilayah. Dengan argumen yang kuat dan data yang jelas, Bobi berupaya mengalihkan fokus publik dari narasi nepotisme yang tidak berdasar ke realitas administratif yang sesungguhnya. Ia berharap masyarakat dapat melihat persoalan ini secara objektif dan tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan. Selain itu, Bobi juga membuka ruang dialog dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Provinsi Aceh. Ia menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antar pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama yang adil dan transparan. Menurutnya, kolaborasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan persoalan administratif seperti ini. Bantahan dan penjelasan Bobi Nasution menjadi kunci untuk mendinginkan suasana yang sempat memanas. Dengan mengedepankan logika administratif dan data, ia berupaya mengembalikan diskusi ke jalur rasional, sehingga masyarakat dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya tanpa terpengaruh isu-isu yang menyesatkan. Bobi Nasution juga mengungkap fakta penting, keempat pulau yang diperdebatkan ternyata tidak berpenghuni tetap. Fakta ini memperkuat argumen bahwa persoalan ini lebih bersifat teknis administratif daripada sosial ekonomi. Sengketa wilayah biasanya panas karena menyangkut penduduk atau sumber daya, tapi kali ini lebih pada penegasan batas maritim dan hukum tata ruang. Namun, klaim historis dan adat dari Aceh tetap relevan dan perlu dipertimbangkan. Penyelesaian masalah ini harus menggabungkan data administratif dan historis. Keterbukaan untuk berdialog menjadi langkah awal yang positif. Dialog ini diharapkan menghasilkan keputusan yang adil dan diterima semua pihak.
Di tengah silang sengkarut politik, penting memahami bahwa penetapan batas wilayah adalah kewenangan Kemendagri. Prosesnya melibatkan studi dokumen, survei, pengukuran GPS, dan koordinasi dengan daerah terkait. Tujuannya, menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan kepastian hukum. Jika satu pulau diklaim dua provinsi, akan timbul kebingungan dalam pelayanan publik dan administrasi. Kemendagri bertindak sebagai wasit, dan keputusannya didasarkan pada data paling akurat. Meski demikian, proses ini tetap terbuka untuk masukan dan dialog dari daerah. Fokus utama memastikan keputusan berbasis hukum, bukan kepentingan politik. Projo menawarkan dua jalur penyelesaian konkret, administratif dan hukum. Pertama, Pemprov Aceh bisa mengajukan keberatan resmi ke Kemendagri, memaparkan data dan argumen tandingan. Jika dialog administratif buntu, jalur hukum lewat PT UN bisa ditempuh untuk menguji keputusan Mendagri secara yuridis. Kedua jalur ini sah dan beradab, memaksa semua pihak beradu data, bukan sentimen. Projo mendorong penyelesaian lewat mekanisme resmi, bukan perang opini atau mobilisasi massa. Dengan jalur ini, kebenaran material bisa diungkap dan keadilan ditegakkan. Inilah cara demokrasi yang matang dalam menyelesaikan sengketa wilayah. Polemik 4 pulau ini jadi studi kasus bagaimana isu teknis bisa berubah jadi drama politik penuh tudingan dan sentimen. Pelajaran utamanya, pentingnya verifikasi informasi dan mencari sumber kredibel. Bantahan Bobby dan penjelasan Kemendagri soal pulau tak berpenghuni memberi perspektif penyeimbang. Kita harus cerdas memilah mana kritik membangun, mana provokasi. Politisasi isu sensitif hanya menambah luka dan ketidakpercayaan antar kelompok. Saran Projo untuk menempuh jalur hukum adalah contoh berdemokrasi yang dewasa. Dengan menjaga nalar, energi bangsa bisa difokuskan untuk solusi, bukan terjebak isu spekulatif.